Pemirsa, sehari jelang berakhirnya gencatan senjata, negosiasi jilid 2 antara Amerika Serikat Iran masih belum bisa dipastikan terjadi. Apakah perang Amerika Serikat Iran jilid 2 akan meletus pasca berakhirnya gencatan senjata 22 April besok? Sudah bergabung bersama kami Qasim Muhammadi, warga negara Iran yang merupakan dosen Universitas Institute for Islamic Studies di Qom, Iran. Selamat sore waktu Indonesia, Qasim. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qasim, apakah sampai detik ini Iran masih menolak melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul, sampai sekarang berdasarkan informasi yang saya baru-baru ini dapat, belum Iran sepakati untuk mengirim delegasi ke Pakistan, ke Islamabad itu, karena itu sudah diumumkan bahwa tindakan yang sekarang ini kami melihat dari pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat, itu tidak membuktikan bahwa mereka serius dalam perundingan itu. 2 hari yang lalu kita melihat bahwa ada satu kapal Iran yang diserang dan ditangkap Brunei, dan juga ada blokade yang beberapa hari yang lalu itu diletakkan atas pelabuhan-pelabuhan Iran itu, dan Iran sudah umumkan bahwa kami ini juga akan membalas dan tidak akan diam saja kami, dan itu memperlihatkan bahwa pihak yang lain itu tidak mau negosiasi ataupun perundingan yang serius. Ya, betul. Oleh karena itu belum ada delegasi yang dikirim ke Islamabad. Belum ada delegasi Iran yang dikirim ke Islamabad. Lalu Qasim, apakah Iran mengajukan syarat agar mau kembali ke meja perundingan lewat Pakistan? Iya, pasti syarat yang dulu itu ya harus itu dipastikan, dan ada pelanggaran yang harus dihentikan. Pelanggaran yang mungkin yang paling seriusnya adalah blokade yang diletakkan untuk pelabuhan-pelabuhan Iran itu, dan itu pasti itu melanggar kesepakatan yang disepakati pada waktu gencatan senjata itu. Oleh karena itu, kalau itu bisa dipastikan, mungkin Iran akan lanjutkan negosiasi sama Amerika Serikat. Tapi kalau berdasarkan pandangan masyarakat juga pemerintah, sebagaimana yang kita bisa melihat dari sejarahnya negosiasi dan perundingan sama Amerika Serikat itu, dari pengalaman kami sendiri ataupun negara-negara lain, biasanya mereka tidak mau perundingan itu menguntung kedua pihak. Itu pihak mereka yang mereka mau untung mereka itu, nampaknya saya tidak begitu pasti atau tidak begitu percaya bahwa perundingan itu akan berjalan, dan kalau bahkan dijalankan akan berhasil. Dan oleh karena itu, kalau masyarakat dan juga pemerintah dan militer Iran sudah mereka siapkan untuk melanjutkan peperangan itu dan perjuangan itu. Oke. Qasim, tapi apakah Iran baru mau kembali bernegosiasi dengan Amerika jika kapal-kapal Amerika Serikat itu membuka blokade di jalur pelayaran Selat Hormuz? Ya, nampaknya kalau yang itu diambil blokade itu, Iran sudah umumkan bahwa pasti kalau ada problem-problem yang lainnya yang terjadi, contohnya masalah kapal yang diserang Amerika Serikat, Iran pastikan dan Iran sudah umumkan bahwa kami itu akan balas. Dan tapi kalau itu diangkat, kalau blokade itu, nampaknya Iran akan berpartisipasi di perundingan itu. Oke. Lalu Qasim, bagaimana sekarang narasi pemberitaan di media-media nasional Iran soal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah gencatan senjata berakhir? Iya, sebagaimana yang saya tadi katakan, pemahaman kami ini dari sisi masyarakat dan juga dari sisi pemerintah dan militer, itu kalau perundingan itu hanya adalah penipuan, dan mereka hanya mau menyiapkan diri mereka untuk
menyerang lagi, dan oleh karena itu kalau militer Iran dan juga masyarakatnya sudah siapkan diri mereka untuk melanjutkan peperangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berdasarkan laporan pihak militer dan angkatan militer Iran itu, pada 2 minggu yang lalu serius siapkan dirinya untuk melanjutkan peperangan itu dan akan bahkan menyerang Amerika Serikat dan Israel itu, dan pangkalan-pangkalan mereka di negara-negara sekutu mereka dengan lebih keras daripada pada tahap pertamanya perang itu. Oleh karena itu kalau kami ini tidak begitu pasti atau tidak begitu optimis untuk perundingan itu, dan kami meyakini bahwa itu satu penipuan yang mereka mau menggunakan untuk menyiapkan diri mereka. Oleh karena itu juga kami pakai itu untuk menyiapkan diri mereka juga. Diri kita juga. Oke, baik. Kalau Iran bersiap untuk melanjutkan perang bahkan lebih keras dari yang pertama sebelum gencatan senjata, apakah Anda melihat ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh IRGC di Iran untuk bisa menyerang kembali Amerika Serikat ataupun Zionis Israel dengan keras? Persiapan seperti apa yang sedang dilakukan? Iya, pertamanya Iran sudah umumkan bahwa kalau kali ini mungkin batasan-batasan yang Iran itu mengawasi di tahap pertamanya perang itu tidak diawasi lagi. Itu satu. Dan juga kalau sebagaimana diancam Iran itu oleh Trump, oleh Amerika Serikat, kalau infrastrukturnya Iran itu diserang, Iran tidak ada keraguan bahwa akan menghabiskan infrastrukturnya, semua infrastruktur yang ada di negara-negara yang bekerja sama Amerika, dan biasanya mungkin saham yang paling banyak infrastruktur itu biasanya dimiliki orang Amerika, baik dari pihak pemerintah Amerika atau orang yang berasal dari Amerika. Oleh karena itu juga sudah diumumkan bahwa Iran tidak akan sabar lagi, dan serangan kali ini pasti akan yang lebih tegas atau lebih kuat daripada kali kemarinnya. Oke, kemudian terkait dengan blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz, Kasim, apa sebetulnya upaya yang saat ini dilakukan oleh Iran untuk betul-betul mengambil alih kontrol dari Selat Hormuz agar tidak ada klaim-klaim dari Amerika Serikat atau kapal-kapal Amerika Serikat yang ada di Selat Hormuz mencoba untuk mengambil hak kontrol atas Selat Hormuz dari Iran? Ya, ini harus diperjelaskan bahwa kalau Selat Hormuz itu selama 47 tahun tidak dimanfaatkan oleh Iran dan tidak dikuasai dengan serius oleh Iran, walaupun Iran menguasai dan ada halaman ini ada di tangannya Iran itu, tapi tidak memanfaatkan, dan itu membuat negara-negara yang lain ataupun musuh-musuh Iran itu menyalahgunakan Selat ini. Dan Iran sudah umumkan bahwa kalau mekanisme yang akan dijalani di Selat Hormuz itu tidak akan kembali ke macam dulunya itu, karena itu tidak memastikan keamanannya Iran itu. Oleh karena itu Iran sudah umumkan juga di parlemen Iran 2 hari yang lalu itu sudah ada undang-undang yang disepakati, yang ditangani anggota-anggota parlemen Iran itu, bahwa kalau Selat Hormuz itu, kalau regime ataupun mekanisme yang akan diadakan di sana tidak macam dulunya. Kalau buat negara-negara lain, macam negara-negara di Asia Tenggara atau di negara-negara lain, kalau masalah Selat Hormuz itu hanya mungkin naik turunnya harga bensin ataupun sebagian komoditas. Tapi kalau bagi kami itu, orang Iran itu masalah keamanan kita, itu masalah eksistensial ya. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pangkalan-pangkalan yang berada di Teluk Persia itu, 17 pangkalan Amerika Serikat itu punya di negara-negara sekutu-sekutunya dia di sana, dan semua mereka hampir 100% peralatan dan persenjataan itu lewat Selat Hormuz. Oleh karena itu
pasti mekanisme yang akan diadakan, yang akan dijalankan di Selat Hormuz itu tidak akan kembali ke macam sebelumnya. Oke, terakhir Kasim, kalau begitu apakah pasca gencatan senjata, Iran akan mengintensifkan serangan atau konfrontasinya terhadap kapal-kapal Amerika Serikat yang ada di Selat Hormuz atau seputaran Laut Arab saat ini jika kapal-kapal Amerika Serikat terus melakukan blokade? Ya pasti kalau Iran itu kebijaksanaannya Iran itu begini. Kalau kami tidak diserang, kami tidak serang, ya kami tidak menyerang. Oleh karena itu kalau gencatan senjata itu habis dan masih berada blokade itu dan berdasarkan undang-undang internasional blokade macam itu dianggap sebagai tindakan peperangan, ya itu sangat jelas bahwa itu dianggap sebagai criminal war, ya war. Oleh karena itu tidak boleh dilanjutkan. Dan kalau kami diserang lagi, pasti Iran akan balas dengan lebih keras daripada tahap pertamanya peperangan ini. Baik, Kasim Muhammadi, warga negara Iran yang sekaligus merupakan dosen Universitas Institute for Islamic Studies. Terima kasih atas laporan Anda dari KOM Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.